Assalamualaikum. Yuk kita mulai dengan nunjukin fotonya dokter Inggris, Dr. Hasim Malhotra. Ya, ini salah satu tokoh Eropa untuk pemeliharaan kesehatan yang tidak berbasis drugs, tidak berbasis obat-obat kimiawi, tapi berbasis kekuatan massa pada tingkat akar rumput gitu. Gua jadi kayak partai politik nih. Sorry. Intinya ya, ini buat para penonton progresif, nama Hasim Malhotra merupakan satu keyword, satu kata kunci yang bisa dipakai untuk penggalian lebih lanjut. Atau kalau mau dengerin dulu dari video ini bisa juga sih, yuk lah kita obrolin. Banyak dokter udah ngomong ya, tapi publik itu banyak kan bukan disetir sama dokter-dokter yang jujur, melainkan seringnya itu disetir oleh lobby-lobbynya orang berduit, lobby-lobbynya orang yang punya kepentingan bisnis. Padahal tuh ya, dari lama udah diketahui bahwa drugs atau obat itu tuh racun. Dia itu bagian dari paradoksnya kehidupan. Makanya simbol apotek zaman dulu tuh ya, di Eropa, di mana-mana termasuk di kita, gambarnya ular berbisa yang melilit cawan pengobatan gitu. Kalau yang tahu makna di balik logo klasik itu, story-nya silahkan aja sharing di kolom komentar. Paradoksnya nih ya, kalau mau sehat seterusnya, kita itu mesti menjauhi racun sejauh-jauhnya. Semua udah pada tahu. Tapi kalau udah terlanjur kena sakit, seringkali satu-satunya jalan untuk sembuh, itu kita mesti nenggak racun, yaitu racun berupa drug itu atau obat-obatan. Tapi keterusan, ibarat cerita silat gitu ya. Jurus pamungkas, jurus terlarang itu mestinya dipakainya cuma di saat-saat tertentu, saat sudah kepepet. Biasanya, kalau jurus maut, jurus terlarang alias jurus pamungkas itu terlalu sering dimainkan, ujungnya malah jadi tumpul, malah melemahkan, atau bisa juga jadi senjata makan tuan. Di belantika persilatan kedokteran, farmasi, dan pengobatan, sebenarnya kayak gitu juga. Tapi ya ini beneran tuh, sekarang udah merata-rata. Puyeng dikit, obat. Bersin dikit, obat. Kulit keriput saja diminumin obat. Nah, ujungnya seolah ini menjadi norma biasa dalam kehidupan modern. Banyak orang tuh andalannya dalam menjaga kesehatan itu obat. Dengan kata lain, kesehatan mereka ditopang oleh drugs. Alias itu tuh narkoba tuh ya, salah satu terjemahannya. Andalan sehat mereka itu racun. Masya Allah. Tahu nggak sih siapa yang paling menyadarkan diri dan keluarganya pada obat-obatan? Ya, betul. Ironis nih. Di Amerika, di Eropa, atau di mana-mana juga, yang paling menyadarkan diri pada obat-obatan, drugs, itu banyakannya malah para tenaga medis profesional. Nah, tahu deh, ini surveinya sahih atau enggak. Entah itu dokter, perawat, pegawai rumah sakit, pegawai asuransi kesehatan, dan seterusnya. Yang mestinya paling tahu bahwa obat itu racun, mereka itu malah jadi kelompok yang sering pakai drug, pakai obat. Kayaknya bukan yang subscribe ke kanal sini sih ya. Nah, tapi ke kanal sono. Walah, nggak tahu tuh, sono mana. Ironi yang lain, lama-lama hal-hal yang tadinya aman-aman saja, makanan sehat itu malah digantikan sama yang sifatnya drug juga. Contoh nih ya, vitamin C, kan sumber alami banyak tuh. Tapi oleh para drunken master, pelaku bisnis, terus dibuat vitamin C dosis amat tinggi. Yang di alam itu sebenarnya nggak ada loh, yang konsentrasi tinggi kayak gitu. Oke lah, kalau minumnya sesekali kayak Profesor Romo, pastinya aman aja lah, bisa dimaklumi. Tapi banyak orang menjadikan vitamin C dosis tinggi itu yang tidak alami jadi semacam cemilan sehari-hari. Bener nggak? Di Eropa sana, di Inggris khususnya, ada tuh dokter yang lumayan anti-mainstream yang terus muak dengan fenomena seperti ini. Dr. Hasim Malhotra tadi itu. Dia ini dokter Inggris, turunan India, yang di komunitas kedokteran anti obat-obat kimiawi. Ya ini cukup populer nih, sering didengar sharingnya di Eropa sana khususnya. Kalau obrolan kita tadi rada sekilas-sekilas ya. Tapi coba aja dengerin sharing dan statement-statementnya Dr. Malhotra, jedar-jedar tuh. Bisa puas bener dengerinnya, silahkan googling sendiri. Nah, Dr. Malhotra ini dokter beneran loh, bukan dokter-dokteran dari plastik ya. Maksudnya bukan gitu deh ya. Dia ini dokter ahli jantung gitu aslinya ya. Tapi gembar-gembornya itu mengkampanyekan hidup sehat yang bukan menyandar pada obat-obatan kimiawi, bukan menyandar pada drugs. Menyandarkan pada jamu godokan tekeh itu juga enggak. Oh walah, dokter Inggris kok. Minggu soal jamu godokan segala nih. Ya wah. Hidup sehat itu mestinya disandarkan pada pola hidup serba alami, serba sehat, dan pola makan yang tepat, yang serba sehat juga. Gitu kira-kira mantranya dia. Untuk bisa sehat secara jangka panjang, andalannya itu mestinya healthy diet, good lifestyle kayak gitu. Walaupun serasa kayak bener nih ya omongan-omongannya dia, di dunia yang udah terlanjur kayak sekarang ini, ujungnya dia itu jadi banyak musuh tuh ya. Hansip-hansip sama juru parkir liar aja nggak tahu tuh, musuhan apa enggak sama dia. Alah, kau sampai sono. Terakhir ya, zaman pandemi kemarin, banyak juga tuh bikin kritikan-kritikan pedas yang menurut saya masuk akal sih argumennya. Sebagian kita mungkin lihat sendiri ya, banyak pasien COVID itu dikasih obatnya banyak bener. Padahal di sisi lain, nyaris 80%-an yang kena COVID,
itu nggak diapa-apain sekalipun, antibodinya tuh bisa loh menepis si virus itu dalam beberapa hari saja dengan begitu saja. Yang terus kena long COVID gitu ya, yang ujungnya selewat zaman pandemi kesehatan itu terus kepelintir, itu bukan 1-2 orang kan ya. Di Indonesia aja banyak, sedunia itu lebih banyak lagi. Secara ngelesnya ada yang bilang ya, itu buntutnya dari virus COVID, makanya dibilang long COVID. Tapi bisa jadi, itu tuh yang beneran akarnya dari si virus cuma sedikit, ataupun banyak pun, tapi jelas enggak semua. Banyak juga, banyak banget, yang kepelintirnya itu gara-gara pengobatannya selama pandemi itu yang lebay. Walau alam bisa. Dr. Malhotra nih nyodorin data juga, dia bilang, banyak kan yang kena kanker itu juga berawal dari kebanyakan keasup obat kimia. Terus yang pada kena penyakit berat lain tuh ya, penyakit degeneratif, bahkan gangguan pencernaan apa segala macam, kayak gitu juga. Nah, tapi dokter-dokter yang nggak suka sama obat-obatan kimia yang notabene racun, itu nggak cuma Dr. Malhotra yang dari Inggris aja kan ya. Di Indonesia aja juga banyak tuh ya, komunitas yang cenderung anti dokter. Ini anti dokter bukannya terus demo-demo atau pengen ngajak tawuran ya. Tapi maksudnya dalam keseharian itu, sandarannya untuk menjaga kesehatan, itu yang sifatnya preventif, dengan membudayakan pola hidup sehat, pola pikir sehat, pola makan sehat, kayak gitu. Insya Allah kanal kita pun arahnya ke situ nih, walaupun kanal amatiran. Salah satu tetangga saya dulu tuh ya, di Jakarta, ada tuh, yang aslinya tuh dokter ahli penyakit jiwa. Sukanya malah tanam buah-buahan dalam pot. Kadang-kadang suka mancing juga, mancing ikan betok. Walah. Di jalanan ya, kita juga sering lihat tuh, yang keseringan ke dokter, keseringan makan obat, itu malah cenderung sakit-sakitan, cenderung ringkih. Tapi tentunya catatan lagi untuk hal-hal tertentu, kalau orang kecelakaan gitu ya, atau kondisi khusus yang udah keterlanjuran, ya tetap sih perlu dokter. Tahu kan ya maksudnya? Kalau diterus-terusin ini malah jadi curhat nih ya, jangan-jangan. Udah dulu lah ya, semoga ini bisa jadi bahan renungan kita semua. Kalau yang mau lebih jauh, bisa mulai dari kata kunci tadi itu, Hasim Malhotra. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih.